Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita sama-sama bersaat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita patut bersyukur atas perkenan Tuhan bagi kita untuk dapat melakukan ibadah di rumah kita dan juga di gereja. Kita berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan berkata di Imamat 25 ayat 10, "Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya." Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Topik minggu kita hari ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Karena itu, marilah kita bersama-sama memelihara bumi ini, dan jangan hanya memeras hasil bumi, tetapi juga memeliharanya, sebab Allah yang menciptakannya untuk kita demi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Marilah kita bersatu dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 23 ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 6 ayat 1. Kita mendengarkan hukum Taurat, hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam Ulangan 15 ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan, kami untuk melakukan. Marilah kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 432 ayat pertama. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, sebab sampai sekarang penderitaan dan kesusahan yang diakibatkan pandemi COVID-19 belumlah berakhir. Kalau kami mengikuti pemberitaan tentang COVID-19, masih terus bertambah jumlah orang-orang yang positif COVID-19. Lihatlah penderitaan kami ya Tuhan, dan selamatkanlah kami dari penderitaan ini. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, kami harus memasuki tatanan kehidupan yang baru yang disebut dengan new normal life, berdamai dengan COVID-19. Bagaimanakah kami hidup dan mencari kehidupan kalau bukan Engkau yang menyertai kami? Karena itu Tuhan, Engkaulah yang memenuhi kehidupan dan pikiran kami, supaya kami dimampukan berdamai dengan COVID-19 ini, dengan menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan baru ini, dan bergiat di dalam pekerjaan, di dalam doa dan keyakinan yang daripada-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami percaya bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami dari penderitaan kami,
sebagaimana yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu Israel. Engkaulah yang memerintahkan kami untuk mengumandangkan supaya kami berdamai dengan bumi ini, supaya kami tidak hanya memeras hasil bumi ini, namun bumi ini juga harus mendapatkan pembebasan, supaya kami bersukacita bersama-sama dengan bumi ini. Ya Tuhan Allah, bumi ini sudah cukup menderita oleh karena kerakusan kami. Tanah tercemar, laut dan juga udara. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami sebagaimana Engkau memanggil kami hari ini untuk memelihara ciptaan-Mu. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 140 ayat 3. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1-3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dia membawa materai Allah yang hidup, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada para malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 185 ayat 1.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 826 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara kasih oleh Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu kedua setelah Trinitatis diambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 13. Imamat 25 ayat 1 sampai 13 dengan topik panggilan memelihara ciptaan. Demikian bunyinya, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu,
dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan dengan topik panggilan memelihara ciptaan. Dimanapun kita beribadah, baik di rumah kita sendiri maupun di gereja kita, karena atas perkenanan Tuhan, maka gereja kita Kabupaten Carung sudah mulai membuka kembali peribadahan di gereja dengan menerapkan protokol kesehatan dengan pola hidup bersih, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, di mana dalam era new normal ini kita harus memulai kegiatan kita secara normal dengan berdamai dengan COVID-19, dengan perilaku yang baru yang mungkin sangat asing bagi kita selama ini, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus dipaksa untuk menghidupi perilaku new normal dengan cara baru, dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Karena kita mengutamakan keselamatan diri sendiri, keluarga, dan jemaat dan persekutuan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini mengingatkan kita bahwa kita diajak Tuhan menjadi mitra kerja Allah yang harus memelihara ciptaan lainnya dengan memelihara hidup dalam lingkungan kita. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan, dan dijadikan sebagai mahkota ciptaan Tuhan dengan tugas memelihara bumi untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan bumi serta manusia dan binatang, tumbuhan di dalamnya. Manusia diberikan kekuatan dan akal budi dan disuruh untuk dapat menguasai dan menaklukkan bumi. Artinya untuk memelihara bumi dan seluruh ciptaan. Sejak manusia diciptakan, maka manusia adalah makhluk pekerja. Jadi pekerjaan atau bekerja bukanlah kutukan atau hukuman karena pelanggaran manusia, tetapi bekerja adalah kodrat manusia. Saat ini pemerintahan kita yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dengan moto kerja, 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 ingin mengajak supaya setiap warga masyarakat, terutama para ASN, supaya semakin meningkatkan pola kerja yang selama ini sudah dininabobokan dengan perilaku santai dan tunggu dulu, atau dalam bahasa Batak somarkiratu dia, sehingga setiap orang mengutamakan kerja dengan sebaik mungkin, dengan efektif dan efisien, dengan tepat sasaran, dan menempatkan orang pada tempatnya sesuai dengan keahliannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi hakikat manusia sebagai manusia yang harus bekerja. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika mengatakan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kita semua terpanggil untuk bekerja, menciptakan pekerjaan bagi setiap orang. Namun tidak jarang kita justru bekerja terus-menerus tak kenal lelah, sampai-sampai lupa istirahat, tidak punya waktu untuk bergaul dengan keluarga dan kawan-kawan, tidak sempat berdoa, tidak sempat piknik dan menikmati hidup. Hidup menjadi sangat melelahkan, penuh tekanan, dan akhirnya kita sering jatuh sakit. Kita sering beranggapan bahwa apa yang kita miliki saat ini
adalah hasil usaha kita saja tanpa campur tangan Tuhan. Sehingga kita sering lupa untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyerahkan pekerjaan kita supaya Tuhan memberkatinya. Kita sibuk kerja tanpa pernah lagi istirahat. Sehingga banyak pekerja saat ini mengatakan bahwa waktu WFO atau bekerja di kantor hanyalah 8 jam sehari dan 5-6 hari seminggu. Tetapi sekarang ketika WFH bekerja dari rumah, kita bisa bekerja 12-18 jam sehari dan 7 hari seminggu. Sehingga kita lupa untuk melaksanakan kegiatan minggu di rumah kita. Kita sering lupa akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu dalam kitab Mazmur, supaya kita juga beristirahat dengan memberikan peraturan Sabat untuk istirahat itu. Dalam Mazmur 127 ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Yang mengatakan bahwa materi kita peroleh bukan hanya karena kemampuan dan kekuatan kita saja, tetapi itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Sebagaimana juga dikatakan dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan supaya kita kembali kepada kodrat manusia sebagai pekerja yang butuh istirahat. Demikian juga bumi yang kita diami juga butuh istirahat, supaya bumi ini dapat kita wariskan kepada generasi yang berikutnya. Karena kita sering lupa untuk menghidupi hukum Tuhan, yaitu mengambil waktu berhenti dan beristirahat, serta menikmati hidup setiap momennya. Manusia tidak dapat bekerja sepanjang hari, sebab tubuhnya butuh istirahat. Itu sebabnya negara mengatur jam kerja masyarakatnya 8 jam sehari, diselingi dengan waktu istirahat 30-60 menit. Mereka yang di kantor bekerja 5 hari dalam seminggu. Selain itu ada juga hari libur nasional, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti tahunan yang menjadi hak pekerja. Meski cuti, pekerja tetap mendapatkan haknya. Mereka yang bekerja sendiri, bertani, berkebun, menelayan, berdagang dan lain-lain pun seharusnya memiliki waktu istirahat agar tubuh mempunyai waktu untuk memulihkan tenaganya. Dalam firman hari ini dikatakan apa yang diinginkan Allah lewat Imamat 25 ayat 1-13, agar dalam 1 minggu ada 1 hari perhentian, tiap 7 tahun ada 1 tahun perhentian, dan pada tahun ke-50 manusia itu harus berhenti dari pekerjaannya, bergembira, bersukacita, bersekutu dengan Tuhannya. Hari itu bahkan disebut sebagai hari yang kudus. Namun saudara-saudara, melalui teks kita ini, kita juga diingatkan bahwa hari istirahat atau hari perhentian itu tidak hanya milik manusia. Alam pun butuh istirahat. Alam tidak dapat dieksploitasi terus-menerus. Bumi ini memiliki batas kemampuan dalam mendukung kehidupan di dalamnya. Kerbau atau sapi yang digunakan manusia untuk membantu bekerja misalnya juga perlu istirahat. Bahkan mesin pun butuh istirahat agar tidak cepat rusak. Sungai, danau, dan laut juga butuh perhentian. Tanah yang secara khusus di sini disinggung oleh Tuhan juga sangat butuh istirahat. Tanah tidak dapat dipaksa terus bekerja. Pemberian pupuk dan bahan kimia secara tak henti sepanjang tahun semakin memperburuk kondisi tanah.
Selain itu kita menghasilkan banyak limbah yang biasanya kita buang begitu saja ke sungai, danau, laut, udara, dan tanah yang semuanya semakin memperburuk kondisi alam. Kita di negeri kita belum berhasil mengurus aneka sampah dengan baik. Dari sana kemudian datanglah beragam jenis penyakit. Alih-alih bersuka cita, ciptaan Tuhan hidup dalam kesusahan dan meratapi penderitaan. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa peraturan-peraturan ini berhubungan erat dengan kepemilikan tanah umat Israel. Tuhan akan menghidupkan dan menyejahterakan mereka melalui tanah yang dikelola secara bertanggung jawab. Peraturan tahun Sabat menjelaskan perlunya alam dikelola dengan benar. Tanah perlu diberi istirahat untuk mengembalikan kesuburannya. Hanya manusia serakah yang mengeksploitasi tanah habis-habisan. Melalui peraturan ini umat Tuhan diminta supaya mereka percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup mereka. Peraturan Yobel diadakan untuk memastikan bahwa setiap keluarga dari suku-suku Israel tetap dapat mengelola tanah-tanah mereka sesuai dengan hak guna pakai yang Tuhan berikan kepada mereka, karena pada prinsipnya Tuhanlah pemilik tanah dan umat hanya dipercayakan mengelolanya. Mungkin dalam keadaan yang tidak ideal, ketika satu keluarga terpaksa menggadaikan tanahnya kepada orang lain, hukum kekudusan mengatur bahwa keluarga tersebut memiliki hak untuk menebusnya. Bila tidak sanggup menebus, maka pada tahun Yobel tanah tersebut tetap harus dikembalikan kepada keluarga pemilik semula. Peraturan ini dibuat untuk mencegah timbulnya tuan tanah yang serakah, yang menimbun kekayaan di atas penderitaan orang lain. Tanah yang bisa ditebus ialah tanah pertanian yang digarap untuk kebutuhan hidup umat Israel. Oleh karena itu, bagi keluarga yang kehilangan tanah dan harus menanti sampai tahun Yobel tiba agar bisa menerima kembali tanah pusaka mereka. Karena itu adalah milik Tuhan yang diberikan kepada umat Israel untuk diwarisi. Penghayatan kita kiranya mewujudkan dengan ikut berperan serta membebaskan manusia yang menderita berbagai kehilangan karena keserakahan oleh orang lain. Saudara-saudara kasih oleh Yesus Kristus, melalui nas kita hari ini kita diingatkan supaya kita pertama mensyukuri dan menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita dan mengisi hari-hari kita dengan fokus kepada Tuhan. Kita mungkin sudah banyak yang jenuh dan bertanya, kapan mulai ibadah di gereja? Sudah bosan di rumah terus, sudah rindu ke gereja, rindu pelayanan, rindu persekutuan, rindu kebaktian. Tetapi apakah itu juga membuat kita rindu untuk melakukan firman Tuhan dengan mengisi hari Minggu fokus untuk melayani Tuhan dan melayani sesama serta seluruh ciptaan dengan perbuatan baik yang menguntungkan orang lain, bukan hanya diri kita sendiri? Untuk memulihkan hari istirahat, kita diajak untuk jangan melakukan pekerjaan yang hanya menguntungkan kita saja, tetapi harus mengutamakan kepentingan Tuhan dan sesama, dan juga memelihara lingkungan hidup. Yang kedua, ketika Tuhan mengaturkan tentang masa istirahat, maka pergunakanlah itu untuk mengisi kembali, mencharge baterai rohani kita dengan bersekutu dengan Tuhan, menghayati dan melakukan firman-Nya, menjadikan saat itu momen kebersamaan dengan keluarga dan sanak saudara, tetapi dengan mengatur jaga jarak, pakai masker, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang ketiga, dalam renungan kita hari ini, bahwa baik tahun Sabat maupun tahun Yobel adalah kesempatan yang sengaja dibuat oleh Tuhan agar semua pihak beristirahat selama setahun. Manusia berhenti bekerja
ternak berhenti menggarap, dan tanah berhenti berproduksi, serta semuanya hanya fokus bagi Tuhan saja. Coba kita bayangkan bahwa manusia diberi waktu untuk beristirahat, bukan hanya manusia tetapi juga ternak dan tanah. Dampaknya adalah bahwa proses recovery tanah dan bumi terjadi. Peremajaan unsur hara, unsur kehidupan pada tanah terjadi secara alami. Renungkanlah bahwa Tuhan saja peduli pada kondisi istirahat manusia, ternak dan tanah yang mempunyai keterbatasan. Tuhan sangat tahu bahwa tubuh kita, tanah ini dan semua ternak membutuhkan waktu untuk beristirahat. Karena itu adalah hal yang aneh jika ada manusia yang dengan tidak sengaja merencanakan waktu istirahat dan libur bekerja. Istirahat dipandang perlu oleh Tuhan, dan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Yang keempat, peraturan hari Sabat, tahun Sabat, tahun Yobel dibuat untuk manusia supaya manusia dapat beristirahat dari pekerjaannya, tetapi fokus kepada Tuhan dan perbuatan baik yang dilakukan sebagai ibadah kepada Tuhan. Secara khusus, tahun Yobel adalah tahun berkumpulnya semua orang dengan sanak famili dan keluarga, karena semua wajib kembali kepada pemilik awal. Tahun Yobel adalah tahun di mana semua tidak terikat dengan rutinitas, lalu mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kehidupan alam semesta secara alami, termasuk hubungan sosial yang terabaikan karena kesibukan kerja. Memang benar bahwa kekristenan tidak mengatur tentang tahun Yobel, tetapi paling tidak ada hari istirahat yang Tuhan anugerahkan, yakni di hari Minggu. Hari itu adalah hari istirahat, hari berkumpul dengan keluarga dan kendaraan diparkir, hari tidak ada kesibukan apapun kecuali khusus diberikan untuk beribadah kepada Tuhan, atau mungkin memanfaatkan hari itu menjadi hari untuk membangun kembali kehidupan sosial yang terabaikan karena kesibukan. Manfaatkanlah setiap kesempatan istirahat untuk kesehatan tubuh, kesehatan hubungan keluarga, kesehatan interaksi sosial, sebab beristirahat adalah juga satu anugerah. Ada satu lagu yang kita mungkin sudah pernah mendengar. Apa yang kita lakukan hari Minggu, ibadah ke gereja. Apa yang kita lakukan hari Senin, pelayanan. Apa yang kita lakukan hari Selasa, persekutuan. Apa yang kita lakukan dari setiap hari, semuanya berfokus di gereja. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam lagu itu adalah apa itu artinya? Bagaimana kita hadir di gereja, tetapi bukan hanya sekedar hadir, tetapi ketika kita hadir di gereja, maka kita akan berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mari kita diajak supaya setiap orang yang sudah melihat bahwa hari itu diberikan Tuhan khusus untuk kita istirahat, pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan dengan senantiasa berbuat baik, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri saja, tetapi untuk kepentingan orang lain, terutama untuk memasukkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, diberikan kekuatan baru bagi kita dengan hari Minggu, hari Sabat, hari tahun Yobel dan tahun Sabat. Kita akan senantiasa bersuka cita untuk mensyukuri berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surga, jika pada hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami akan tetap memelihara ciptaan
di mana Tuhan memberikan kepada kami dari 7 hari 1 hari untuk istirahat. Ketika kami istirahat, maka itu kesempatan kami untuk bersekutu dengan Engkau, untuk menyerahkan seluruh pekerjaan kami selama 6 hari hanya ke dalam tangan-Mu saja, sehingga Engkau yang memberkati pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, dan pada waktunya kami akan menerima hasil pekerjaan kami, karena Tuhan telah memberkatinya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa surga, begitu juga pada saat ini lebih kurang 2,5 bulan ya Tuhan kami beribadah di rumah, tetapi pada saat ini kami telah beribadah di gereja-Mu, dan walaupun masih banyak daripada saudara-saudara kami, terutama anak-anak dan lansia, masih tetap harus beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya kesempatan ibadah kami juga adalah kesempatan untuk kami merenungkan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan senantiasa melaksanakan ibadah kami, kegiatan kami dengan protokol kesehatan, di mana kami akan tetap menjaga kesehatan kami, adalah bagian daripada kesehatan keluarga kami, kesehatan masyarakat di sekitar kami. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa dapat melakukan tugas kami, kegiatan kami dengan tetap dalam pertolongan Tuhan, sehingga kami senantiasa bersuka cita bertemu dengan orang-orang di sekitar kami juga dengan proses protokol kesehatan. Tuhan, kami surga berkati setiap anggota jemaat-Mu yang mungkin sedang terbaring sakit, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati mereka, supaya mereka memperoleh kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan pada waktunya juga pandemi COVID-19 bisa teratasi dari kota kami, sehingga kami bisa bersekutu kembali bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat di gereja-Mu ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku ND nomor 672 ayat 1 dan 2. Segala puji dan hormat kita sampaikan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Dia Allah yang memelihara hidup kita melalui ciptaannya. Semuanya itu hanyalah karena kemurahannya yang tak ternilai. Oleh karena itu marilah kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kita menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah sampai selama-lamanya. Ya Allah Bapa, bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Sekarang kita sudah masuk kepada suatu tatanan baru kehidupan yang disebut dengan new normal life, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia memelihara, menyertai, serta mendahului langkah kita. Marilah kita memelihara ciptaan Tuhan demi kemuliaan namanya.
memaklumkan kemerdekaan bagi segenap penduduknya, mewartakan tahun rahmat Tuhan bagi seluruh ciptaan, sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Imamat 25 ayat 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.